Alhamdulillah alladzi bin'amatihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatayyabatil majalis wal barakat tatanazzal. Summa salatu wassalam ala asyrafil anbiya sayyidis sadat qaidil qadat wa ala alihi nujumil huda wal khairat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di majlis memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang agung, manusia yang mulia, ciptaan Allah yang Allah sendiri berbangga dengan ciptaannya dan dibanggakan kepada semua makhluknya. Ciptaan Allah yang Allah sendiri memujinya dengan pujian-pujian yang luar biasa, yaitu ketika Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang amat agung. Kalau yang belajar bahasa Arab pasti tahu huruf innah adalah litaukid, untuk menguatkan kepastian, dan ditambah dengan la'ala, lam di sini lam taukid, sungguh memiliki khuluqin 'azim. Ketika Allah membicarakan tentang dunia, itu adalah mata'un qalil, sesuatu yang sedikit, qalil. Tetapi ketika membicarakan tentang makhluk ini, Ar-Rasul mengatakan khuluqin 'azim, yang agung. Dunia dikatakan qalil, seisinya yang dikejar oleh manusia setiap hari ini, itu Allah mengibaratkan qalil. Tapi kebanyakan manusia mencari yang qalil, meninggalkan yang azim. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita adakan acara maulid ini, apa dasarnya? Dalam Al-Quranul Karim. Apakah ada dasarnya dalam Al-Quranul Karim? Dalam pembacaan kita setiap hari, kita mengatakan ya Rabbi salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini ada salawat kepada Ar-Rasul dan kepada keluarganya. Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Al-Quran, ini dasarnya yang kita baca dalam maulid setiap hari, berselawat kepada Nabi. Allah menyuruh kita setelah mengatakan Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, semuanya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kalian kepadanya. Ini dasarnya dari Al-Quran. Kenapa kita mengadakan maulid Nabi? Ini dasarnya. Mengenai isinya, yaitu sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran yang kita mengatakan setiap hari, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabi. Ini semua ada dalam riwayat Al-Quran dan hadis menyebutkan hal ini. Ketika Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Ini diterangkan dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam maulid yang diterangkan akhlak yang baik itu? Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang sama orang miskin, mendatangi undangannya dengan segera, dengan cepat-cepat. Ini khuluqin 'azim.
yang jarang diikuti oleh umatnya, sedikit, segelintir, ya, segelintir yang mengikuti Rasulullah dalam bab ini. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi undangan si miskin dengan cepat-cepat? Karena tidak ingin menggores hatinya, karena menjaga perasaannya, karena sudah terbiasa hidup dengan kemiskinan, ingin menghibur si miskin agar tidak tergores hatinya, menjaga perasaan orang mukmin, orang miskin. Itu adalah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kelebihan insan yang agung. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikirim, diutus kepada manusia, dan rahmat lil alamin. Di sini rahmatan lil alamin bukan hanya kepada mukminin dan muslimin, bahkan kepada kufar. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan makhluknya yang muslim, yang dan non muslim, Allah Rahman Rahim. Yang non muslim pun dapat rezeki Allah, yang non muslim pun dapat menyedot udara yang Allah berikan, diberi kehidupan. Ketika sakit Allah sembuhkan juga. Ini adalah Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman khusus kepada mukminin, Ar-Rahim ini kepada semuanya, ataupun sebaliknya. Jadi kelebihan Ar-Rasul ini rahmatan lil alamin, memiliki sifat Allah. Sifat Allah Rahman dan Rahim dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tidak mau menggores hati orang lain, menjaga perasaan orang lain. Ini baru mengikuti Rasulullah SAW. Seandainya kita mau berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah dalam bab ini. Kalau tidak, maka tidak sedikit daripada riwayat mengatakan, Rasul mengatakan, kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi di saat yang sama Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Heran, pembaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya karena tidak menjalankan isi Al-Quran. Begitu juga berapa banyak orang yang salat tetapi tidak mendapat dari salatnya kecuali penat dan capek. Begitu juga berapa banyak orang yang membaca maulid, nanti Ar-Rasul yang akan melaknatnya. Kenapa? Karena tidak menjalankan isi maulid itu, yaitu huwal abu syafiq bil yatim wal armalah, mengasihani anak yatim dan para janda. Ini sifat-sifat Rasulullah yang ada di dalam maulid Nabi yang kita baca. Harus dipraktekkan, disebatikan, disinergikan, bukan hanya dibaca untuk enak-enakan. Penting sekali menjalankan isi yang kita baca, baru kita akan mendapat pujian daripada Allah bahwa kita menjalankan perintah Allah sesuai dengan perintah Rasulnya. Baru kita tidak mendapat kecaman dari Allah di dalam Al-Quranul Karim. Allah ketika berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa Anda berkata sesuatu yang Anda tidak lakukan? Ini Allah berfirman, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Pasti murka Allah akan besar kepada Anda apabila Anda tidak melakukan apa yang Anda ucapkan. Ini kelebihan Rasulullah SAW. Pernah lagi Rasulullah SAW, karena beliau adalah rahmatan lil alamin, suatu hari ada jenazah lewat, kemudian Rasulullah menangis. Ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal jenazah ini bukan jenazahnya orang muslim, bukan orang Islam. Jenazah ini jenazahnya orang kafir, musyrik. Kata Rasulullah, aku menangis, aku kecewa karena orang ini tidak mendapat hidayah daripada Allah.
daripada yang aku ajak dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedih. Jangan ingat Rasulullah senang orang-orang ini menjadi muslim. Nah, Rasulullah akan sedih karena itu umatnya. Begitu juga kalau orang tua melihat anaknya ada yang menyeleweng, terkeluar, terpesong, menjadi asik. Jangan ingat orang tua itu tidak sedih, pasti sedih. Pasti ingin anaknya akan kembali. Nabi Allah Nuh sendiri pun seperti itu ketika Kanaan tidak mau diajak. Nabi Allah Nuh juga sedih sebagai jiwanya seorang tua. Kemudian Rasul ini setelah itu juga pernah datang seorang sahabat membawa anggur ingin menjamu Rasulullah SAW. Ketika membawa anggur, dibawa ke depannya, menyuruh Rasulullah makan, dicicip oleh Rasulullah SAW. Ini akhlaknya Rasulullah. Perhatikan ya, cerita ini penting untuk kita itu selalu menjaga perasaan orang mukmin. Siapapun, walaupun bukan orang mukmin, orang kafir pun jaga perasaan. Ini akhlaknya Rasulullah. Setelah Rasulullah ambil dan makan, Rasulullah makan. Terus cepat-cepat dimakan lagi itu anggur. Sampai terakhir, heran para sahabat. Tidak biasanya Rasulullah SAW makan sendirian. Kenapa kali ini dimakan semua itu anggurnya? Sampai orang itu gembira yang bawa anggur. Dan terima kasih sama Rasulullah, senang karena anggurnya dimakan. Setelah pergi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak biasanya engkau melakukan hal ini. Biasanya engkau tawarkan kepada kami itu anggur. Tapi ini engkau makan semuanya. Kata Rasulullah SAW, anggur yang aku makan tadi itu rasanya kecut. Dan aku tidak ingin kalian makan yang kecut ini. Takut nanti kalian menghina orang yang membawa anggur. Takut lisan kalian tidak terjaga, tidak dijaga, hingga mau mencaci orang yang membawa anggur. Sehingga aku habiskan cepat-cepat, supaya orang itu terjaga perasaannya, terjaga hatinya, pulang dalam keadaan bahagia. Ini akhlaknya Ar-Rasul rahmatan lil alamin. Akhlak yang luar biasa. Mau mencari sepertinya pada saat sekarang sulit untuk kita lihat dalam kehidupan. Pentingnya mengikuti akhlak Rasulullah ini di setiap waktu, di kapanpun, bukan hanya dalam bacaan-bacaan maulid, tetapi akhlak Rasulullah dalam praktek kehidupan sehari-hari. Baru kita akan mendapat pujian, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tahuilah, di sisi Anda ada Rasulullah. Ada Rasulullah dalam apa? Dalam akhlak Anda, dalam ucapan Anda, dalam perilaku Anda, dalam menjaga perasaan orang lain. Ingat, idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Memasukkan ucapan yang baik di hati saudaramu itu adalah perbuatan sedekah. Ketahuilah Rasulullah SAW melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Kenapa? Rasul melihat karena beliau belum pernah kita panggil dengan dhamir ghaib. Belum pernah kita panggil Rasulullah dengan dhamir ghaib. Kita ketika tahiyat setiap hari, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepadamu wahai Nabi, dan rahmat Allah dan berkah Allah. Rasul ini dalam tahiyat adalah rahmat Allah, berkahnya Allah. Kalau Nabi Allah Isa dikatakan, aku diutus oleh Allah mubarakan, menjadi berkah. Kalau orang yang tidak percaya berkah, Al-Quran ini mengatakan Nabi Isa adalah menjadi berkah kepada kita. Apakah Sayyidul Mursalin
wa khatamun nabiyyin afdalul anbiya wal mursalin tidak menjadi berkah? Logika yang mana yang akan menerima? Nabi Isa saja nanti suatu hari dibangkitkan, dalam riwayat, dalam hadis itu akan menjadi makmum kepada cucu Rasulullah Imamul Mahdi al-Muntadhar. Wa yusalli Isa halfa imam dalikal zaman. Dan Isa ketika itu diutus dan sholat di belakang Imam Mahdi al-Muntadhar. Bagaimana dengan mau diukur dengan Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabi? Inilah Ar-Rasul yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan tauladan setiap hari. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di sini beliau adalah rahmat lil alamin. Dan dengan turunnya rahmat kepada alam semesta, hendaknya kita sebagai pencintanya, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah kalian semua ini bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah-langkah kita yang hadir di majelis ini semuanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita perbuat di majelis ini, niat-niat yang salehah, apa yang dikeluarkan oleh sahibul bait diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga anak-anak kita menjadi anak-anak penerus, pejuang yang meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit daripada kita semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua kita yang dikubur dan mendapat cucuran rahmat Allah. Berikan amal kita di malam ini. Wal afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.